Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk menyambung hidup, dan setiap orang akan pergi bekerja untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sayangnya nih guys, beberapa pekerjaan di dunia ada yang dianggap sangat berbahaya karena resiko yang ditanggung tidak main-main. Orang-orang ini bekerja mencari nafkah di bidang yang menjadikan pertaruhan nyawa sebagai salah satu bagian dari resiko pekerjaannya. Tidak sembarangan orang bisa mengerjakan dan membutuhkan keahlian khusus untuk mengerjakannya. Nah, berikut ini channel Ilmuwan Top akan mengupas untuk kalian 20 pekerjaan paling berbahaya di dunia yang memiliki resiko paling tinggi. Waduh, apa saja itu? Mari kita simak videonya sampai selesai ya guys. Tapi sebelum masuk ke inti video kita kali ini, kita ingetin kalian jangan lupa like dan klik tombol subscribe agar channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Tukang las bawah air. Buat yang belum tahu nih guys, profesi teknis khusus kabel bawah laut ini memang bergaji ratusan juta per bulan. Tapi jangan terlena dulu dengan angka gajinya ya, karena risiko pekerjaannya berbanding lurus dengan gajinya yang banyak tadi. Dengan gaji bisa sampai miliaran per tahun, mereka juga harus berhadapan dengan berbagai bahaya mengancam, seperti terkena arus listrik, terkena tekanan bawah air, menghirup gas alat kerja, gangguan hewan dalam laut misalnya ikan besar dan lain-lain. Nah loh, ngeri banget kan guys? Penambangan belerang di Kawah Ijen. Ratusan penambang belerang di Kawah Gunung Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur setiap hari bekerja di tempat berbahaya tanpa perlindungan khusus. Setiap hari mereka menghirup asap beracun dari kawah tuh guys. Sejak dini hari para penambang belerang mulai mendaki ke puncak Gunung Ijen yang memiliki ketinggian 2.443 meter. Dengan menggunakan senter di kepala, jaket tipis, dan sarung tangan, sambil memanggul keranjang bambu penuh belerang dengan berat sekitar 70 kg. Naasnya nih guys, dengan pekerjaan yang berbahaya dan juga resiko yang besar, mereka hanya mendapatkan upah 200 sampai 250 ribu rupiah saja tuh. Pemerah susu ular. Pekerjaan pemerah susu ular ini juga sangat berbahaya. Gigitan dan bisa ular ini bisa mematikan jika tidak segera ditangani tuh guys. Ekstraksi racun dari ular, proses yang dikenal sebagai memerah susu, dilakukan untuk membuat anti bisa yang dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang digigit ular. Pekerjaan ini hanya boleh dilakukan di laboratorium biologi yang dilengkapi alat untuk menangani ular berbisa. Untuk menjadi pemerah susu ular profesional, kamu harus memiliki gelar dalam biologi, kimia, biokimia, atau herpetologi tuh guys. Gimana nih? Kamu minat gak ya guys? Pekerja baja dan besi. Secara umum, proses pembuatan baja adalah suatu proses yang berguna untuk memproduksi baja dari sebuah bahan dasar berupa scrap dan biji besi ya guys. Namun, rupanya di balik pembuatan baja dan besi itu ada para pekerja yang mempertaruhkan nyawanya untuk bekerja di tempat yang berbahaya ini loh. Proses pemanasan besi dan baja mengharuskan para pekerja bekerja di suhu yang sangat panas dan membahayakan mereka. Proses peleburan baja ini baru terjadi ketika suhunya mencapai 3000 derajat Celcius. Kamu bisa bayangin dong guys, suhu di sana panasnya kayak apa ya? Asphalt Doctor. Asphalt Doctor bekerja di Gurun Everest, dan mereka harus berhadapan dengan bahaya seperti longsoran salju, kadar oksigen rendah, suhu di bawah nol, gempa bumi, dan angin topan tuh guys. Tugas mereka adalah mengikat rute aman melalui kumbu atau labirin jurang maut yang mematikan. Sebelum sampai ke puncak, para dokter Asphalt harus membuat jalan melalui rintangan yang sangat mengerikan.
Selama musim pendakian mereka akan menuruni bukit sejauh 80 meter dengan resiko balok-balok es yang runtuh tanpa peringatan. Untuk melakukan pekerjaannya mereka mengikat 4 tangga bersama-sama untuk menyeberangi jurang selebar 10 meter. Lebih dari 200 orang tewas saat mencoba mendaki Gunung Everest ini loh guys. Nelayan kepiting Alaska. Red King Crab atau juga dikenal dengan kepiting Alaska merupakan kepiting raksasa yang memiliki habitat asli di kawasan Samudra Pasifik Utara. Karena hidup di habitat dengan cuaca yang cukup ekstrim, membuat banyak nelayan harus bertaruh nyawa untuk bisa menangkap kepiting tersebut. Meskipun gaji penangkapan kepiting ini terbilang tinggi, namun orang yang rela melakukan sangat sedikit karena mereka harus bekerja di atas laut dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius sepanjang waktu 20 jam setiap harinya. Setidaknya nih guys, ada 128 orang dalam 100.000 nelayan yang meninggal saat menangkap kepiting tersebut. Waduh, ngeri banget ya. Penambang batu kapur. Hamparan putih ini bukanlah salju ya guys, tapi para pekerja ini sedang bekerja menambang batu kapur. Untuk bekerja di medan yang sulit seperti ini, mereka tidak menggunakan alat pelindung khusus. Bahkan, masker yang digunakan di wajahnya itu hanya menggunakan kain biasa saja. Tentu hal ini sangat berbahaya dong. Efek utama debu kapur terhadap tenaga kerja bisa menyebabkan kelainan paru akut dan kronis, terganggu fungsi biologis, iritasi mata, iritasi sensorik, serta penimbunan bahan berbahaya di dalam tubuh. Dan juga bisa terkena silikosis yang merupakan penyakit yang menyerang pernafasan dan sangat berbahaya. Montir listrik. Listrik merupakan energi yang dibangkitkan oleh sumber energi dan dapat mengalir dari satu titik ke titik lain melakukan konduktor dalam rangkaian tertutup. Di zaman sekarang, listrik sudah menjadi kebutuhan hidup manusia. Tapi di balik semua itu, ada pekerja teknis listrik yang mempertaruhkan nyawanya untuk membangkitkan listrik tuh guys. Para pekerja berhubungan atau menyentuh langsung rangkaian listrik yang bertegangan tinggi. Risiko yang mereka alami jika tersengat listrik adalah kematian yang disebabkan oleh berhentinya fungsi jantung dan terhambatnya pernapasan tuh guys. Pekerja konstruksi. Bekerja di bidang konstruksi sudah pasti memiliki risiko yang sangat tinggi ya guys. Di samping gajinya mereka yang cukup besar, tentu beriringan dengan resiko yang dihadapi. Pekerjaan ini mengharuskan mereka berhadapan dengan alat-alat berat, bekerja di tempat yang tidak rata, hingga naik ke bangunan yang tinggi. Tentu hal ini memiliki resiko cedera jika terjatuh, bahkan hingga kematian. Waduh, ngeri banget ya guys. Petani acai di Brazil. Di balik banyaknya manfaat acai berry yang sering menjadi sajian sarapan, rupanya nih guys, ada keringat dan jerih payah para petani berry yang mempertaruhkan nyawa mereka dalam proses panen yang sulit. Mereka memanen berry ini dengan cara memanjat pohon berry yang memiliki ukuran batang yang kecil. Bahkan nih guys, mereka hanya menggunakan alat sederhana yang mereka rancang sendiri, dan juga mereka tidak menggunakan alat pelindung khusus saat memanjat. Waduh, pastinya pekerjaan ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah profesional ya guys. Penunggang banteng. Penunggang banteng adalah olahraga yang sangat populer dan terus berkembang di Amerika dan Australia tuh guys. Menjadi penunggang banteng profesional dapat meningkatkan penghasilan mereka secara signifikan. Namun dengan peningkatan pendapatan yang didapatkan, risiko yang diperoleh juga sangat tinggi pastinya ya. Cedera penunggang banteng menjadi salah satu yang sering terjadi sebagai kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan ini. Dengan luka paling umum terjadi pada anggota badan, dada, hingga otak tuh guys. Waduh, ngeri banget ya. Pemanen sarang walet di Filipina.
Demi seorang walet yang harganya bernilai puluhan juta rupiah, beberapa orang Filipina ini rela memilih pekerjaan yang berisiko. Sarang burung walet yang mereka ambil itu terletak di tebing pinggir laut dan di dalam gua-gua kecil di dalam tebing. Dalam video mereka terlihat menuju tebing dan gua-gua dengan melewati lautan dan menggunakan perahu. Setelah itu mereka harus mendaki dan memanjat tebing yang tinggi dan curam tanpa peralatan yang canggih untuk menemukan sarang burung walet tersebut. Waduh, bahaya banget ya guys. Pemasang atap. Para pekerja yang melawan ketinggian tentu memiliki risiko yang sangat besar. Mereka harus memanjat ke atap yang cukup tinggi. Dan bayangkan nih guys, jika atap yang mereka pasang berada di bangunan berlantai tinggi. Kalau bukan karena gaji yang besar untuk memenuhi kebutuhan pribadi, bahkan keluarga, mereka mungkin gak akan mau ya guys. Terhitung ada 48 orang yang mengalami luka fatal yang dialami oleh pekerja pemasang atap. Sementara ada 101 kejadian yang merenggut nyawa mereka. Pilot semak Alaska. Pekerjaan sebagai pilot semak Alaska ini juga memiliki risiko yang lebih tinggi dibanding pesawat yang lain. Namun, gaji yang mereka dapatkan rupanya lebih rendah dari pilot pesawat komersial loh guys. Profesi ini bahkan memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi, yaitu 2 kali lipat dari pesawat biasa. Cuaca Alaska yang tidak menentu dan topografi vertikal ini sering menyebabkan pilot kehilangan visibilitas dalam kabut dan juga terbang ke lereng gunung yang curam. Juga menjadi salah satu hal yang membahayakan pilot ya guys. Penggali minyak bumi. Menjadi pekerja minyak memang menyenangkan karena memiliki gaji yang tinggi ya guys. Tapi di sini lain. Ada banyak penderitaan yang mereka alami yang sangat menyiksa serta berisiko tinggi loh guys. Misalnya kebakaran. Hal ini sangat rawan terjadi ya. Dan kalau sudah kejadian, api di sana benar-benar sudah susah dipadamkan. Belum lagi soal gas-gas beracun saat pengoperasian. Setiap kali melakukan pengeboran pasti akan keluar gas bumi bernama H2S. Gas ini sangat mematikan, bahkan ketika tak sengaja terhirup ya guys. Petani garam di India. Para petani garam atau disebut agaria adalah profesi yang sudah berlangsung turun-temurun di negara India tuh guys. Selama 8 bulan dalam setahun, para petani bekerja keras di tengah panasnya terik matahari untuk memompa air asin dari sumur buatan tangannya. Namun mirisnya, harga 1 ton kristal garam yang dihasilkan hanya dihargai Rp57 saja tuh guys. Tentunya harga tersebut sangat tidak seimbang dengan pekerjaan yang dikerjakan petani garam itu setiap harinya. Produsen microchips. Di dunia modern ini, teknologi semakin maju ya, di mana hampir semua orang bergantung pada laptop dan ponsel dalam aktivitas sehari-harinya kan guys. Tapi kalian tahu gak nih guys, bahwa dalam proses pembuatan komponen utama yaitu microchip yang membutuhkan biaya dan pengorbanan yang tinggi. Sejumlah besar bahan kimia berbahaya seperti arsenik digunakan dalam produksi microchip. Meskipun tidak secara langsung menimbulkan dampak yang fatal, namun terpapar arsenik dalam waktu yang lama bisa mengakibatkan cacat lahir, keguguran, penyakit terkait pernapasan, hingga kanker loh guys. Pekerjaan konstruksi baja. Profesi di dunia konstruksi memang memiliki tingkat bahaya yang cukup tinggi karena mereka akan berhubungan langsung dengan alat berat, benda tajam hingga listrik. Belum lagi risiko jatuh dari tempat ketinggian. Sebab nih guys, selain melakukan pekerjaan di area datar, mereka juga bekerja di lokasi gedung tinggi maupun yang mengharuskan mereka memakai tangga ya guys. Bisa dibayangkan dong, terjatuh dari ketinggian tentu dapat menyebabkan luka-luka, patah tulang, bahkan hingga kematian. Penebangan pohon. Penebangan pohon adalah pekerjaan yang berbahaya tentunya.
Pada tahun 2008, di Amerika Serikat setidaknya 93 jiwa dari sekitar 86.000 pekerja di industri penebangan kayu telah meninggal ketika mereka bekerja. Penebangan kayu juga bekerja dengan peralatan berat mekanis di area yang tidak rata, bahkan licin. Mereka juga berurusan dengan kondisi iklim yang bervariasi, mulai dari tempat ekstrim dingin sampai ekstrim panas tuh guys. Belum lagi, jika ada kesalahan teknis, dapat beresiko kerubuhan pohon yang ditebang. Waduh, ngeri juga ya. Supir taksi. Supir taksi juga masuk ke dalam daftar pekerjaan berbahaya di dunia ya guys. Selain memiliki risiko kecelakaan di jalan yang tinggi, supir taksi juga harus berhadapan dengan banyak orang baru yang tidak mereka kenal. Bisa jadi nih guys, orang yang mereka temui adalah orang jahat, orang yang punya penyakit menular, atau bahkan perampok. Dan juga, risiko yang mereka hadapi itu tidak selaras dengan gaji yang mereka terima. Rata-rata gaji sopir taksi di Indonesia sekitar 4-6 juta rupiah saja.